Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Hari ini, hari Rabu, kita belajar teorema Pythagoras yang selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar tentang dalil Pythagoras, rumus Pythagoras, terus kemudian aplikasi Pythagoras dalam segitiga siku-siku. Kemudian triple Pythagoras juga sudah kita pelajari bersama. Aplikasi teorema Pythagoras untuk menentukan jenis segitiga juga sudah. Sekarang kita belajar tentang Pythagoras yang digunakan pada bangun datar. Oke, mari kita belajar bersama. Pythagoras digunakan pada bangun datar. Yang pertama pada persegi panjang. Di situ ada gambar persegi panjang di mana panjangnya 24 cm, lebarnya 10 cm. Pertanyaannya, hitunglah panjang AC. AC itu adalah sisi miring dari segitiga ABC. Ya enggak? Yes, betul. Oke, berarti AC itu adalah sisi miring. Miring adalah tegak kuadrat ditambah lurus kuadrat, jangan lupa di akar. Akhirnya ketemu 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat, 576 ditambah 100, 676, jangan lupa di akar, jadinya 26 cm. Begitu? Ya, oke. Itu soal nomor 1. Kemudian soal nomor 1 adalah pada persegi atau persegi panjang. Jadi nanti modelnya soalnya seperti itu. Kalau persegi atau persegi panjang biasanya diminta untuk mencari diagonalnya ataupun mencari dari sisi miring sebuah segitiga siku-siku. Oke, sekarang pada jajar genjang. Hitung tinggi jajar genjang. Tinggi jajar genjang yang ada pada gambar adalah pada garis putus-putus. Yes, benar bagi yang menjawab garis putus-putus. Pada jajar genjang PQRS, di situ diketahui panjangnya 20 cm, sisi miringnya 15 cm, kemudian ada nyumlik di situ 9 cm. 9 cm itu adalah alas dari segitiga PS dan di situ belum ada huruf. Silakan kamu beri huruf suka-suka kamu. Boleh inisial kamu, boleh inisial teman dekat kamu, atau seterusnya suka-suka kamu ya. Kalau Berwin tak ambil ke T misalnya. Jadi di situ ada PTS gitu. PT-nya 9, TS-nya tinggi belum diketahui, SP-nya 15. Kenapa SP-nya 15? Karena SP itu sejajar dengan RQ. Sejajar dan otomatis panjangnya juga sama 15. So, jadi kalau diminta menentukan tingginya, siapa tinggi itu? Tinggi itu tegak. Siapa tegak? Tegak sama dengan miring kuadrat dikurangi lurus kuadrat, jangan lupa di akar. Jadinya 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat, jangan lupa di akar, ketemulah akar 144 sama dengan 12 cm. Begitu anak-anak. Kemudian pada belah ketupat dan layang-layang. Di situ diketahui belah ketupat FEDG. Kalau mau tepat dalam membacanya, FEDG itu huruf paling awal siapa? D. Yes, right, D. Berarti kita baca mulai dari huruf D. D, E, F, G. Ya. Selain huruf D, E, F, G, apa yang kalian ketahui selanjutnya? Yes, di situ ada diagonal. Diagonal mendatar ada keterangan 12 cm. Kalau di kanan 12 cm, otomatis yang di kiri juga 12 cm. So, GE atau EG di total 12 dengan 12 adalah 24. Jadi diagonal yang mendatar 24 cm. Begitu. Terus kemudian ada lagi keterangan 16 cm untuk setengah diagonal atas. Kalau setengah diagonal atas itu 16 cm, otomatis setengah diagonal bawah juga 16. Berarti diagonal FD 16 ditambah 16, 32 cm.
meter. Nah, dari keterangan gambar bisa kita ketahui, oh ternyata diagonal yang mendatar 24 cm, diagonal yang vertikal 32 cm. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke soal. Diketahui panjang diagonal belah ketupat masing-masing 32 cm dan 24 cm. Hitunglah keliling belah ketupat. Oh, ternyata di soal diketahui kalau diagonalnya 32 dan 24. Tapi kenapa digambar jadi 16 dan 12? Karena kita butuh mencari sisi miring dari segitiga siku-siku yang ada di belah ketupat sebagai sisi-sisinya. Contohnya, F, E, di tengah misalnya kamu beri titik O gitu. Jadinya kan kita butuh segitiga FOE untuk mencari FE. Nah, untuk mencari FE berarti kita harus tahu FO dan OE. Nah, padahal FO kita belum tahu. Taunya dari mana? Oh, FO itu setengahnya FD. FD berapa? 32. Jadi setengahnya 32, 16 cm. GE berapa? 24 cm. Oh, berarti setengahnya GE 12 cm. Pada akhirnya kita tahu bahwa sisi tegak 16 cm, sisi lurus 12 cm. Kita mencari sisi miringnya. Miring sama dengan tegak kuadrat ditambah lurus kuadrat atau lurus kuadrat ditambah tegak kuadrat. Suka-suka kalian ya. Ya, oke. Miring sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 144 ditambah 256, 400 diakar jadi 20 cm. Jadi, masing-masing sisi itu 20 cm. FE 20, ED 20, DG 20, GF juga 20. Pertanyaannya, hitunglah keliling belah ketupat. Keliling belah ketupat itu jika dirumuskan kan 4 kali sisi. Tapi jika kita pakai logika kita, Bu Erwin sering mengatakan kalau keliling itu ibaratnya semut mengelilingi meja. Ya sudah, berarti kita hitung semuanya. Ibaratnya meja, kita hitung kelilingnya. Satu pengelilingan, satu kelilingan, berarti ditambahkan semuanya. 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 jadi 80 cm. Begitu, itu pada itu pada belah ketupat dan layang-layang. Terakhir, pada trapesium. Tentukan panjang CG, tinggi FG, dan luas trapesium. Ya, di situ diketahui bahwa panjang FE adalah 24, sedangkan panjang CD 38. Kemudian ada 25 cm. Siapa 25 cm itu? Yes, 25 cm adalah FC, sisi miring dari segitiga FGC. Bisa bayangkan nggak trapesiumnya bentuknya seperti itu? Ketika kamu di SD atau di kelas 7 dulu, trapesium biasanya yang kecil di atas, yang besar di bawah, begitulah. Itu ibaratnya itu trapesium terbalik kan gitu. Tapi kamu harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena semakin kelas 8, apalagi nanti semakin kelas 9, gambar-gambarnya akan bolak-balik, akan jadi misalnya nanti di dalamnya trapesium ada segitiga, atau di dalamnya segitiga ada trapesium, seperti itu. Oke, kembali ke soal ya. Ya, kalau kamu bingung, boleh trapesiumnya dibalik. Jadi ibaratkan sisi atasnya 24, sisi bawahnya 38 gitu. Oke. Fokus ke soal. Tentukan A panjang CG. Mana CG? Ya, CG adalah alas dari segitiga siku-siku kecil. Di situ diketahui 38 dan 24. Otomatis kamu apakan dulu itu? Betul, dikurangi dulu. 38 dikurangi 24 berapa? 14. Sip. 14 itu punyanya siapa? Punyanya cah 2. Siapa? CG, dan belum ada hurufnya, itu boleh kamu beri huruf sendiri-sendiri. Misalnya OD. Berarti CG dan OD itu kan panjangnya sama.
siapa? 14 dibagi cah 2 itu, jadi masing-masing dapatnya berapa? 14 bagi 2, 7. Oke, berarti panjang CG 7 cm, begitu. Terus kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah tinggi FG. Tinggi FG itu berarti ibaratkan kita mencari tinggi dari segitiga siku-siku. Alasnya kita sudah tahu berapa tadi? 7. Sisi miringnya kita sudah tahu 25 cm. So, kita cari tingginya. Tingginya berarti tegak. Tegak sama dengan miring kuadrat dikurangi lurus kuadrat. Siapa miring? 25. Siapa lurus? 7. Jadi 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat berapa? 625 dikurangi 49. Jadi berapa? 576, jangan lupa di akar. Jadi 24 cm. Oke, jadi tinggi trapesium adalah 24 cm. Yes. Pertanyaan terakhir, C. Luas trapesium. Siapakah luas trapesium itu? Luas trapesium adalah atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Atasnya siapa? 24. Bawahnya siapa? 38. So, 24 ditambah 38 ditambahkan dulu. Jadi berapa? 62. Dikalikan tingginya tadi berapa? 24 dibagi 2. 2 bisa dicoret dengan 24 jadi 12. So, perkaliannya tinggal 62 dikali 12. Berapa? 744 cm persegi. Ketemu luas trapesiumnya anak-anak. Begitu. Materi kita pada hari ini adalah Pitagoras yang digunakan pada bangun datar. Bisa dipelajari, bisa disimpan videonya, bisa diputar berkali-kali supaya kamu lebih paham. Atau jika ada guru les yang mendampingi di rumah juga bisa ditanya-tanya. Begitu, terima kasih. Nanti ada pertanyaan dari Bu Erun yang harus segera kalian kirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.